Sambut Hywel Coleman. Iya, Pak Hywel, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah datang. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Hywel, Anda orang apa ya? Paspor saya paspor Inggris. Tapi Hati saya di Indonesia. baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan mengenai Pak Hywel berikut ini. Hywel Coleman adalah pria berkebangsaan Inggris yang sudah lebih dari 40 tahun menginjakan kaki di Indonesia. Kecintaannya akan Indonesia membuatnya selalu kembali ke negeri ini. Pertama kali datang ke Indonesia tahun 1972, Hywel bergabung dalam Voluntary Service Overseas, yaitu sebuah yayasan yang mengirim anak-anak muda Inggris untuk mengajar bahasa Inggris di negara lain. Saat itu, Hywel baru lulus dari Oxford University, Inggris. Saat ini, pria berusia 66 tahun ini berprofesi sebagai ahli bahasa, peneliti, dan juga penulis. Kepeduliannya pada dunia pendidikan di Indonesia membawanya melanglang buana ke berbagai pelosok di negeri ini. Hywel melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa ibu masih sangat kurang. Untuk itu, ia tergerak untuk memupuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak usia dini. Tahun 2001, Hywel bergabung dengan Kementerian Pendidikan Indonesia sebagai konsultan dalam proyek pengembangan sekolah dan proyek pengembangan mutu guru di Indonesia dengan membantu sekitar 4.000 sekolah tingkat SD dan SMP, terutama sekolah-sekolah miskin di pelosok Indonesia. Hingga kini, Hywel banyak menjalankan proyek-proyek dari Kementerian Pendidikan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Keinginannya untuk melepaskan kewarganegaraan Inggris kemudian berubah jadi warga negara Indonesia itu kayaknya tekadnya sudah bulat ya. Pak Hywel adalah aset untuk Indonesia. Jadi harapan saya, kalaupun ada hal-hal yang perlu dilanjutkan untuk diselesaikan, mohon mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan jalan kepada Pak Hywel untuk bisa memperoleh kewarganegaraannya. Hywel mengaku sudah lama sekali berniat untuk menjadi warga negara Indonesia namun belum berhasil. Kenyataan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Dirinya mampu menyesuaikan diri dan menyatu dengan warga sekitar. Kedekatannya dengan masyarakat juga membuat Hywel peduli dan terlibat dalam kerukunan bertetangga dan karang taruna kampung setempat. Anda pertama kali ke Indonesia itu tahun berapa? Pertama kali tiba di Indonesia bulan September tahun 72. Ngapain Anda waktu itu? Saya ditugaskan ke sini untuk mengajar bahasa Inggris di lingkungan Departemen Kesehatan. Oh, yang menugaskan siapa? Ada yayasan untuk sukarelawan Inggris, anak-anak muda yang mau bekerja di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi saya melamar, saya ingin ke India. Tadinya mau ke India? Ya, terus? Ada masalah antara pemerintah Inggris dan India, jadi saya nggak boleh. Jadi mereka, yayasan itu menawarkan negara berikutnya dalam daftar, India, Indonesia. Oh, Anda tahu waktu itu Indonesia di mana? Tidak tahu sama sekali, Indonesia di mana. Umur berapa itu? 23. Oh, hampir sama ya? Iya. Dengan Romo Magnes. Oke, terus?
Terus sampai waktu ada tawaran itu, saya langsung bilang, iya saya mau. Terus saya ke perpustakaan, saya cari atlas Indonesia itu di mana. Oh, gitu. setelah Anda mau... Jadi sesudah memutuskan baru di mana ini? Iya, iya. Saya lihat, oh Pulau Jawa, saya pernah dengar, Pulau Sumatera, pernah dengar. Gitu. Jadi waktu ke Indonesia pertama kali kemana? Bengkulu. Bengkulu? Bengkulu. Tunggu dulu, kenapa tepuk tangan Rio rendah? Bengkulu? Waduh. Ya, boleh yang dari Bengkulu berdiri? Kita mau lihat orang Bengkulu. Wow. Baik, terima kasih. Terus di Bengkulu, Anda ngapain? Saya mengajar bahasa Inggris, terutama untuk dokter-dokter yang ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, tetapi bahasa Inggrisnya belum cukup. Terus dari Bengkulu kemana lagi? Oh, pindah-pindah. Dari dalam proyek yang sama, Bengkulu, Lombok, Lampung, Palembang, Kendari, Banda Aceh, Pekanbaru, Bangkinang. Waktu Anda datang ke Indonesia, apa yang membuat Anda paling terkejut atau paling kaget atau shock? Wah, banyak sekali. Komunikasi, saya tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Bahasa Indonesia nggak ngerti? Sama sekali, satu kata pun saya tidak tahu. Makanan bagaimana makanan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Dari awal tidak ada masalah. Sangat cocok. Oh, oke. Saya pikir orang Inggris kena sambal kan pusing gitu ya. Nggak ada masalah itu ya? Mungkin perutnya perut Indonesia juga. Ya. Anda pernah jadi dosen ya? Iya. Di mana? Ya di Cepu itu, di Akademi Minyak dan Gas Bumi. Kemudian di Makassar, 4 tahun di Makassar, di Unhas, Universitas Hasanuddin. Sebagai? Dosen bahasa Inggris. Jadi selama Anda mendatangi daerah-daerah Indonesia, itu berapa lama? Dari tahun 72 sampai 84 saya di Indonesia. Kembali ke Inggris menjadi dosen di sana. Agak lama di sana. Kemudian setelah sekitar 15 tahun di sana, saya sudah merasa kangen banget sama Indonesia. Jadi saya kangen banget. Jadi saya mengundurkan diri dari universitas di sana. Teman-teman semua heran, kenapa sudah dapat posisi di universitas yang cukup terkenal, masa depannya bagus, kenapa mau mengundurkan diri? Ya. Apa yang paling Anda kangeni waktu itu sehingga Anda nekat kembali lagi padahal kondisi Anda, posisi Anda di sana bagus? Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini, kalau bergaul dengan orang Indonesia, sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan seseorang apabila dia merasa bahwa dia adalah orang Indonesia. Pak Haiwa, kalau kita lihat tadi bagaimana Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia. Agak aneh kalau kemudian Anda ingin jadi warga negara Indonesia, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Iya. Tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah
perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia? Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya? Iya. Menarik, karena itu berarti Anda ingin juga dimakamkan di Indonesia. Insya Allah. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada keinginan untuk balik ke Inggris. Tidak. Baik, menarik, karena saya pertama kali kenal Pak Hywel beberapa tahun yang lalu, dan yang memperkenalkan ada di sini Pak Udaya. Nah, Pak Udaya boleh berdiri, Pak Udaya. Iya. Pak Udaya ini tokoh pendidikan juga, punya sekolah, punya komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan, dan karena itu bertemu dengan Pak Hywel ya. Seberapa lama perjuangan Anda untuk menjadi warga negara Indonesia? Dari tahun berapa Anda terpikirkan untuk menjadi warga negara Indonesia? Saya tidak ingat persis, tapi kira-kira sekitar tahun 2000 mungkin. Nah, pada waktu saya mengundurkan diri dari universitas di sana, kembali ke Indonesia tahun 2001, saya sudah tahu harapan saya akan tinggal di sini untuk selamanya. Tapi saya agak bingung caranya bagaimana. Selama itu kalau saya bekerja, saya dapat visa kerja, jadi tidak ada masalah. Tetapi saya tahu akan suatu saat saya tidak bisa bekerja lagi mungkin. Jadi caranya bagaimana supaya saya bisa menetap, satu-satunya jalan ya dengan masuk WNI. Dan ya saya sudah merasa bagian dari Indonesia. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan seseorang apabila dia merasa bahwa dia adalah orang Indonesia, harus diakui sebagai orang Indonesia tanpa melihat apakah darahnya Cina atau Belanda atau Jawa. Jadi saya terinspirasi oleh ungkapan Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi saya mulai tanya-tanya, minta informasi dari teman-teman. Pernah ada yang menawarkan jasa untuk mengurus kewarganegaraan. Pada waktu itu saya masih kerja di Kementerian Pendidikan. Dan orang itu setelah beberapa lama, dia datang ke saya lagi, dia bilang, maaf, saya tidak bisa. Alasan tidak bisa? Tidak jelas. Dia bilang dia sudah ketemu dengan seseorang dan orang tersebut mengatakan mustahil. Setelah apa yang Anda lakukan ini, apakah Anda tidak jelaskan bahwa Anda sudah melakukan banyak hal untuk bangsa Indonesia? Itu tidak cukup? Ternyata tidak cukup. Oh, saya tahu cara yang paling cepat itu lewat mana? Jadi, Anda jadi pemain sepak bola. Anda baru sampai di bandara sudah dikasih kewarganegaraan. Iya. Masih kuat jadi pemain sepak bola? Sedih ya kita lihat orang seperti Pak Hywel yang sudah mengabdi untuk bangsa Indonesia, tapi untuk menjadi warga negara tidak bisa. Orang yang baru datang hanya karena olahraga dan belum tentu nasionalismenya tinggi, sudah dinaturalisasi. Tapi nggak apa-apa Pak Hywel, Tuhan mendengar percakapan kita ini. Lalu upaya Anda sekuat apa waktu itu? Ya, jadi kemudian saya mulai menggunakan, setelah saya tidak bekerja lagi di kementerian, saya tidak bisa memperoleh visa kerja, saya memakai visa lansia sekarang. Visa lansia yang berlaku selama 1 tahun dan harus diperpanjang setiap tahun. Waktu itu saya belum mengerti peraturan bagaimana. Terus saya cerita dengan seorang teman, Profesor Fuad sangat peduli seperti Pak Udaya, sangat memperhatikan saya. Dan dia memperkenalkan saya dengan seorang mantan pensiunan pejabat di imigrasi. Dan dari orang itu, saya memperoleh fotokopi peraturan semua. Jadi baru pada saat itu saya bisa mengetahui, oh peraturannya begini. Dan setelah saya mempelajari, saya pikir sebenarnya saya sudah memenuhi persyaratan. Peraturan intinya kita harus berada di sini selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Anda sudah lebih.
sekarang sudah 26 tahun menetap. Jadi saya kembali lagi ke agen itu, dia mengatakan, nah saya tidak tahu gimana ini. Dia mengatakan bukan 5 tahun berturut-turut dengan jenis visa yang sama dari instansi yang sama. Berarti setiap ganti instansi mulai lagi dari nol. Itu kayak di pompa bensin ya, kita mulai dari nol ya Pak. Baik, jadi upaya Anda sebenarnya sudah cukup besar ya, cukup kuat, tapi faktanya sampai sekarang nggak dapat. Dan kita akan ikuti terus kisah tentang Pak Hywel, dan ada satu lagi orang bule yang akan menjadi tamu kita. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Pak Hywel, sebagai orang Inggris yang kemudian tinggal lama di Indonesia dan merasa menjadi orang Indonesia, bagaimana penerimaan masyarakat di sekitar Anda? Anda merasa diterima nggak di Indonesia ini? Sangat. Ukuran sangat itu dari mana? Setiap saya keluar dari rumah, orang senyum. Jadi Ya bisa aja karena Anda lucu. setiap naik taksi, supirnya mau ngobrol, mau diajak ngobrol. Kalau naik taksi di London, mana mau. Saya dengar Anda pernah dapat penghargaan dari Ratu Elizabeth. Iya, betul. Untuk apa? Sebenarnya kita tidak dikasih tahu, hanya ada 3 kata, 4 kata. For services to education in Indonesia, 6 kata. Nggak, kalau begini kita merasa betul-betul udah jadi orang Indonesia. Dari 3 jadi 4, 4 jadi 6. Itu Indonesia banget itu. Itu jasa Pengabdian, pendidikan di Indonesia. Ya, kira-kira. Di Indonesia. Di Indonesia. Ratu Elizabeth yang ngasih ke Anda karena Anda punya pengabdian di Indonesia. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mengusulkan. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, karena ada cerita yang menarik juga dari Anda, bagaimana kalau kita panggil satu orang asing lagi, tapi namanya Mas Wahyu Suparno Putro. Monggo, monggo. Ya. Mas Wahyu menopo kabaripun? Apik-apik, matur nuwun. Wahyu Suparno Putro. Dari mana nama Wahyu Suparno Putro? Bisa dijelaskan? Waktu saya mualaf tahun 99, alhamdulillah, 2 orang tua angkat di Jogja mau memberikan satu nama. Maka itu bapak saya mau memberikan nama Muhammad Wahyu Suparno Putro. Artinya bapak saya namanya Suparno. Ya. J, pinter. Nah, itu waktu itu. Ini bule nggak bener ini, kacau. Mas Andi, saya udah omong dari dulu, saya bukan bule, saya Pak Le. Oh iya, Pak Le. Masih. Monggo, monggo, monggo. Anjay, syukran. Ini orang tua saya memberikan nama Muhammad Wahyu Suparno Putro, tapi saya merasa karena baru mualaf membawa nama Muhammad itu berat sekali. Maka itu saya menjanjikan kepada bapak saya kalau nanti saya umroh atau naik haji itu saya mau menambahkan Muhammad. Belum. Jadi Anda masih pakai Wahyu. Wahyu. Ya, Wahyu. Suparno itu nama bapak, Putro itu anaknya. Anaknya, betul. Oh. Tabat cerutu. Anda berasal dari mana? Saya lahir di Skotlandia, besar di Australia, dan lebar di Indonesia. Udah berapa lama Anda sebenarnya di Indonesia? Kalau sebenarnya itu ada 21 tahun, tapi domisilinya dengan visa kitasnya itu dari 97, berarti berapa tahunnya? 18 tahun. Terima kasih. Jadi profesi Anda apa sekarang ini? Sekarang ya masih nyapu sini, nyapu sana. Tampil sini, jatuh sana. Ya sedikit-sedikit ya, ada acara yang kami bikin sendiri untuk di luar negeri. Ya masih kadang-kadang masih tampil masih. Nah, apakah benar Anda sebenarnya ingin juga menjadi warga negara Indonesia? Memang dari dulu
hanya itu yang saya harap sebelum saya juga ajalnya sudah datang. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang Anda lakukan untuk memperjuangkan supaya Anda bisa jadi warga negara Indonesia? Sebenarnya tadi kita sedikit ngobrol ya, di mana mungkin kisah kami agak sama. Di mana Ngobrolnya mungkin, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa bule? tadi apa? Lupa. Kayaknya bahasa Indonesia karena ini memang nggak bersumsi bahwa bisa bahasa Inggris ya kan, itu langsung bahasa Oh, Indonesia. tapi lebih senang pakai bahasa Indonesia ya? Iyalah, bahasa Oke. cinta kita. Oke, terus apa yang Anda bicarakan waktu itu? Ini kisah kami agak sedikit sama karena mungkin beda dengan bapak-bapak yang tadi. Kami ingin mengajukan permohonan perorangan, bukan karena ada disponsori oleh istri atau pasangan. Maka itu selama ini mentoknya di situ, di mana itu sistemnya belum memungkinkan. Tapi saya merasa kalau saya benar-benar mau menjadi orang Indonesia dan saya benar-benar mau membuktikan cinta saya kepada Indonesia, saya juga harus bersabar atas undang-undang atau peraturan yang telah ada. Menunggu sampai ada kesempatan, kalau tidak ada, ya sudah, saya harus bersabar. Kalau tidak, itu seolah saya merasa kepentingan diri sendiri lebih penting daripada bangsa ini. Dan itu tidak boleh. Jadi itu bentuk kecintaan Anda pada Indonesia adalah bersabar. Bersabar, ya. Menunggu kesempatan. Tapi mengapa ya Anda ingin jadi warga negara Indonesia? Semua orang yang ada di hati saya ada di sini. Itu 2 orang tua angkat saya di Jogja, serta adik-adik. 3 anak angkat saya yang saya besarkan sampai satunya sudah menikah. Insya Allah tahun depan satunya lagi mau menikah. Satu lagi di pesantren. Semuanya dari usia SD. Maka itu Ini mereka anak-anak benar-benar jalanan atau anak jalanan. anak-anak jalanan? Ya, yang menjadi benar-benar keluarga saya, menjadi orang yang saya benar-benar cinta sepenuh hati. Dan itu kalau melepaskan dari Indonesia, saya merasa saya kehilangan keluarga saya, kehilangan semua yang ada di hati saya. Kalau di Indonesia juga ini kalau dalam 20-an tahun seperti ini berada di sini, itu pasti sudah merasa seperti sudah menjadi orang Indonesia. Di mana kadang-kadang saya sendiri juga lupa. Ini saya pernah kejadian ngomong, kalau orang kita gimana? Saya bukan orang kita ya. Tapi kadang-kadang saya lupa bahwa saya bukan orang Indonesia. Iya. Lupa bahwa Anda juga fisiknya bule gitu ya? Pak Le maksudnya. Ya, tapi saya nggak lihat ke sini kan, saya lihat dari sini keluar. Maka itu saya juga tidak melihat bahwa ini orang Indonesia beda dengan manusia lain, tidak sama sekali. Orang Indonesia sama-sama luar biasa. Orang Indonesia, saya itu kadang-kadang masih terharu dengan ini kebaikan dan kelakuan orang Indonesia, prestasinya. Dengan kalau duduk ngobrol dengan orang itu sering mendapatkan inspirasi, di mana orang membuat saya benar-benar hidup, di mana itu belajar sesuatu yang mungkin berbeda, belajar sesuatu yang tidak saya tahu sebelumnya, belajar seperti Bapak tadi itu untuk berbaur dengan lingkungan lain sebagainya. Itu membuat hidup sehari-hari sangat bermakna. Betul? Betul sekali. Betul, sangat bermakna. Ke Pak Haywal, kalau tadi Mas Wahyu itu mengatakan dia bersabar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesabaran. Kalau Anda pernah nggak merasa kemudian putus asa, sudah berjuang sedemikian rupa, kalaupun nggak jadi warga negara Indonesia, ya sudahlah, mau bilang apa? Pernah nggak ada perasaan putus asa itu? Terus terang baru-baru ini saya sudah mulai sepertinya tidak ada harapan. Sudah mentok kemana-mana, sudah coba ke sini, coba ke sana. Tidak ada harapan untuk untuk masuk WNI. Mudah-mudahan kalau memang tidak berhasil, mudah-mudahan saya masih diizinkan untuk menetap. Insya Allah saya
boleh diizinkan tinggal di sini untuk selamanya. Apakah sebagai WNI atau sebagai WNA, saya tidak tahu. Sedih ya dengarnya ya. Orang yang sudah melakukan banyak hal semacam ini kemudian memohon agar boleh tinggal di negeri di mana dia mengabdi dan memberikan banyak kontribusi. Tapi itulah faktanya. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, karena kita tidak tahu apakah orang dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, kemudian imigrasi mendengar percakapan kita hari ini. Apa harapan Anda? Saya kira pertama kejelasan. Kalau ada persyaratan yang persyaratan lain yang perlu saya penuhi, kasih tahu saya supaya saya bisa berusaha untuk memenuhi persyaratan itu. Mudah-mudahan kalau ada orang yang dengar ya izinkanlah saya menjadi orang Indonesia. Kalau Mas Wahyu? Karena saya mualaf di Indonesia ya, berarti itu batin saya sudah merasa sangat terikat di Indonesia. Dan itu karena saya benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa saya menserahkan semua kepada Allah. Ini kalau ada yang di pemerintah, kalau ada yang di instansi yang bisa membantu orang seperti kami, saya harap bisa membuka hati nurani dan melihat bahwa ada banyak sekali orang yang benar-benar cinta negara ini. Maka itu tidak datang ke sini untuk mengambil kesempatan, tidak datang ke Indonesia karena tidak bisa maju di negaranya sendiri, tetapi karena cinta murni. Dan itu insya Allah kalau ada yang bisa menyaring itu memilih orang yang benar-benar membuktikan cintanya, saya merasa insya Allah satu saat akan diberikan kesempatan. Tapi selama ini memang kami merasa mungkin berdua bahwa pintu itu memang sementara ini tertutup. Tapi siapa tahu. Kita doakan ya orang-orang yang selama ini sudah membuktikan diri dalam pengabdian di negeri tercinta ini, yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, bukan cuma Mas Wahyu dan Pak Hywel, tetapi juga banyak orang-orang di luar sana yang masih menunggu terbukanya pintu sehingga mereka bisa mengabdi dengan perasaan tenang, dan kalau toh akhirnya harus meninggalnya juga dengan tenang. Terima kasih.